Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Trihana Filmabrur, NPI 14622000253. Di sini saya akan menjelaskan proyek UTS saya mengenai membuat CRUD menggunakan Laravel. Di sini NPI saya yaitu 14622000253 diambil belakangnya yang berarti ganjil. Di sini kita membuat perpustakaan dan ada fitur yang harus kita buat, yaitu pertama harus terdapat tombol tambah, ubah, hapus, cari, dan reset. Yang kedua terdapat pagination table. Yang ketiga terdapat set menu. Di saat set menu anggota diklik muncul CRUD anggota, saat menu buku diklik muncul CRUD buku. Kolom tabel anggota minimal 5 kolom, misal kode underscore anggota, nama, alamat, jenis anggota, aktif atau tidak aktif, denda, dan lain-lain. Kolom tabel buku minimal 5 kolom, misal kode buku, nama underscore pengarang, tahun terbit, ISBN, status tersedia atau dipinjam, kondisi baik atau rusak. Di sini kita mengerjakan program CRUD perpustakaan menggunakan Bootstrap. Programnya terdiri dari MySQL yang saya ambil dari SAM Apache dan MySQL. Yang kedua PHP, terus HTML dan JavaScript. Di sini kita lihat tampilan dari tabel anggota. Di sini ada header, di sini ada set menu, di sini ada pilihan menu anggota, buku, laporan. Di sini ada halaman anggota menggunakan div card body. Di sini ada tombol CRUD, ada aksinya, ini view, update, and delete. Di bawah sini ada pagination table, yang dimana ketika tabel dibatasi sampai 3 maka akan lanjut ke halaman page kedua. Kita lihat programnya. Yang pertama kita menggunakan anggota controller. Di sini di sini kita menggunakan use add model anggota dan kelas anggota controller, extend controller, dan di dalamnya ada public function index, dimana nanti diambil dari roadmap-nya, dan di dalamnya ada variabel anggotes, ini dari tabel anggota, dan ini nama anggotanya. Di sini return view kita mengembalikan ke halaman anggota dan diambil dari tabel anggota. Di sini ada public function create, di mana kita akan membuat tombol tambah itu bekerja di halaman create ini. Di dalamnya di sini ada request, yaitu meminta untuk mengambil data. Di sini ada add model anggota. Anggota ini dari sini models anggota. Create itu membuat, ini request, all itu, dan di sini data semua dari anggota tersebut. Setelah itu return redirect.
Di sini itu kita mengembalik setelah membuat grid, kita mengembalikan halaman tersebut ke anggota dan ada tulisan sukses data anggota berhasil input. Kita coba nama tambah anggota, nama Ozil, alamat Bojonegoro, jenis kelamin laki-laki, pilih status aktif atau tidak aktif, dendanya 0. Kita coba save change. Agak lama. Nah, di sini kan tidak ada, soalnya ada di halaman page 2. Nah, di halaman page 3, soalnya saya mengisi datanya sudah 7. Dan di sini kita sudah tahu kode anggota yang kita input tadi dengan nama Ozil, alamat Bojonegoro, jenis anggota laki-laki, status aktif, dan denda 0. Kembali ke programnya. Setelah itu di sini public function ubah itu kelas dari root nanti di sini di dalam web. Nah, di sini kita mengambilnya edit dengan kelas anggota controller, kelas edit. Kembali lagi di anggota controller. Nah, di sini anggota, di sini ada add model anggota, find, menemukan ID-nya dari tabel anggota, dan di anggota dan diupdate datanya dengan request all, diupdate semuanya dan dikembalikan lagi ke halaman anggota dengan sukses data berhasil diupdate. Kita coba. Nah, di sini ya, di halaman ini, di halaman ketiga dari pagination table, di sini kita ada logo ubah. Kita tunggu. Nah, di sini kita bisa mengubah kode anggota, nama, alamat, jenis kelamin, status aktif, denda. Coba kita ganti nama Ozil Marcelo, alamat Bojonegoro, status denda 25.000. Coba kita klik update apa yang terjadi. Jenis kelaminnya belum kita isi. Kita bisa mengubah laki-laki atau perempuan. Kita update. Kita tunggu. Sambil menunggu, kita ke delete. Di sini kita ada public function hapus dengan mengambil ID-nya, ID dari tabel anggota. Dalamnya ada variabel anggota. Di sini anggota, di sini kan menemukan ID-nya. Di sini anggota, delete dari tabel anggota.
Kemudian return redirect kita kembalikan lagi ke file anggota di mana data berhasil dihapus. Kita lihat yang tadi, ini yang halaman pertama. Halaman kedua, sini ada halaman page 2. Di sini, nah di sini kita udah berhasil mengganti yang tadinya namanya Ozil menjadi Ozil Marcelo. Di sini kita lihat view-nya. View-nya tadi di sini public function. View adalah melihat, diambil dari ID-nya, variabelnya anggota sama dengan file add, masuk ke model, masuk ke file anggota di sini, dan kita menemukan ID-nya. Kemudian return view kita mengembalikan tampilannya ke view anggota. Kita mengembalikan view anggota. Di sini ada anggota sama dengan anggota. Kita cek ya. Nah, di sini kenapa tidak bisa dirubah? Karena cuma view. Nanti ada penjelasannya di tampilannya. Kita kembali ke back ke tampilan anggota tadi. Kita masuk lagi. Soalnya ada 3 tabel. Nah, di sini coba kita hapus ya. Apakah berhasil? Nah, satu. Ini kembali ke tampilan awal. Nah, di sini tidak ada tombol next, berarti sudah dihapus. Dan di tabel sini, tabel anggota, kita refresh, nah tidak ada, itu sudah dihapus. Oke, ke halaman buku. Sekarang kita ke halaman buku. Nah, di sini ada header lagi sama sidebar tetap, dan di sini ada tabel tetapi dengan halaman yang berbeda, yaitu halaman buku. Di sini ada tombol tambah buku, tombol klik, di sini tombol view, di sini tombol edit, dan di sini tombol delete. Kita masuk ke program buku seperti anggota controller, sama, cuma bedanya ada di variabel, yaitu di variabel buku dari tabel buku, dan ini dari models. Ini dikembalikan ke return view buku dan di compact mengambil dari tabel buku sini. Ini tabel buku. Di sini ada sama seperti tadi, index, create, edit, ubah, hapus, dan view atau melihat. Di sini kontrolnya kosong. Di sini PDF buku untuk di halaman laporan nanti.
kembali ke buku controller. Di sini kita public function create, dimana kita akan membuat suatu data. Di sini kita contohkan tambah buku. Nah, di sini kode bukunya otomatis, soalnya ada kode value-nya sendiri. Terus di sini nama, misalnya nama buku WR Turman Notice, tahun terbitnya tahun 2019, ISBN-nya juga otomatis. Pilih status dipinjam atau belum dipinjam, kita pilih dipinjam. Kondisinya terus atau bagus, kita pilih bagus. Kita save change pakai Nurjati. Di sini ada 2 otomatis supaya lebih mudah. Kita tunggu tampilan bukunya. Nah, di sini soalnya halaman pertama saya mengambil 3 data saja dengan kode buku yang berbeda dan nama, tahun, ISBN, status, kondisi, dan ini tombol. Ini halaman yang kedua. Nah, di sini tadi kita membuat kode buku dengan nama Turman Notice tahun 2019, ISBN-nya tadi kita generate, statusnya kita pilih dipinjam, kondisinya bagus. Di situ create dan kita lihat di view, soalnya view duluan di sini. Kita lihat view, public function, view, mengambil data ID, di dalamnya ada variabel. Di sini tabel buku, add sama dengan masuk ke halaman ini, folder ini, buku, file menemukan ID-nya dari si buku. Return view mengembalikan view ke view buku .php, koma buku sama dengan buku. Kita coba view, sambil menunggu view kita ke ubah. Nah, di sini public function ubah request tadi pertama meminta, dan di sini dari $request, koma. Nah, ini ID-nya yang diambil dari tabel buku. Di dalamnya ada variabel sama buku sama dengan add model buku, find ID buku, diupdate. Nah, di sini kata update itu mengubah dari data sebelumnya menjadi data baru. Request minta all dari data semuanya di dalam tabel buku. Kemudian return redirect mengembalikan tampilannya ke buku dengan sukses data berhasil update. Kita lihat. Nah, tadi halaman view, coba kita kembali, ini sudah halaman view. Sambil menunggu kita lanjut ke edit tadi, ikut sini. Ketika hapus public function, hapus. Nah, di sini public function hapus dari file root web.php. Nah, diambil ID-nya dari buku, variabelnya buku, find ID-nya buku, delete tabel buku, return redirect dikembalikan ke buku.
dengan data berhasil dihapus. Coba kita lihat pertama, sudah, ini halaman kedua tadi. Nah, di sini halaman ketiga, kita coba edit. Nah, di sini coba kita ganti namanya menjadi Thurman Mathers. Tahun terbitnya 2030. SBN-nya bisa dirubah, kode bukunya bisa dirubah, status dipinjam, kondisinya bagus. Coba kita update. Kita lihat di sini. Kita masuk ke buku page di halaman kedua tadi. Nah, di sini halaman kedua, bentar, halaman ketiga. Di sini kita menjelaskan PDF control dulu. Nah, di sini kita use PDF, soalnya tadi saya sudah menginstal ini. Nah, composer require spasi verify dh hashtag laravel /dom pdf. Ini dibuat untuk halaman laporan nanti. Di sini ini PDF controller untuk anggota, untuk tabel anggota. Di sini kita menggunakan use PDF, terus use models buku kita ambil dari sini modelsnya, terus use add model anggota. Di sini kita mengambil dari anggota. Kemudian kelas PDF control, ini kelasnya ini nanti diambil dari root web extend controller. Di dalamnya ada public function generate PDF. Di sini kelas di dalam PDF control tadi, di dalamnya ada tabel anggota semuanya isinya dari tabel anggota. Di sini ada tabel buku. Di sini all mengambil semuanya dari tabel buku. Di sini ada PDF sama dengan PDF load view, berarti mengambil tampilannya dari report anggota, di compact dari anggota dan buku. Kemudian dikembalikan ke PDF dan di download dengan file ini, laporan anggota .pdf. Begitupun dengan PDF buku controller. Di sini kita menggunakan sama seperti tadi. Nah, di sini bedanya itu di kelas. Di sini ada PDF buku supaya berbeda dengan PDF controller, supaya tidak bertabrakan. Extend controller. Di sini variabelnya public function. Di sini generate buku, soalnya tadi di atas di file PDF controller itu cuma generate PDF. Jadi kita membedakan supaya tidak terjadi salah. Di sini sama di sini juga sama tadi. Load view mengambil tampilannya dari report buku tadi itu report anggota, di compact ke anggota buku. Kemudian return PDF download dengan nama laporan buku .pdf. Nah, di sini kita sudah mengubah namanya kan menjadi Thurman Mathers dengan tahun terbitnya 2020, ISBN, kode buku, ini ID, status kondisi juga sama.
tadi kita belum menghapus, kita coba hapus. Coba. Nah, coba kita ke halaman next. Nah, di sini tidak ada, berarti kita berhasil menghapusnya. Coba kita ke halaman laporan sekarang. Di sini ada dua, di sini ada kotak halaman laporan, dan di sini ada dua tombol. Yang pertama print anggota, yang kedua print buku. Coba kita klik print anggota. Tadi print anggota itu ke PDF controller, kalau print buku ke PDF buku controller. Kita tunggu. Sambil menunggu, kita ke halaman di sini. Enggak, kita ke halaman komponen. Di sini add layout. Nah, di sini tampilan awalnya. Nah, di sini ada dokumen HTML head, di dalamnya ada link ini dari Bootstrap min.css. Di sini dari Bootstrap ikonnya, icon dari CSS. Di sini JavaScript-nya dari CSS, dan di sini CSS saya CSS. Kita download. Nah, di sini sudah selesai tadi yang print anggota. Kita cek apakah berhasil. Nah, di sini kita tadi laporan anggota perpustakaan dengan ID, kode anggota, nama, alamat, jenis anggota, status denda. Nah, di dalamnya sini ada datanya, data yang kita buat tadi. Coba yang kedua. Kita tunggu yang kedua, sedikit lambat. Kita masuk ke halaman tadi. Di sini ini style dari saya di sini dibuat untuk setbarnya nanti. Nah, di sini ada setnav setnav A hover, setnav titik close button untuk penutup. Nah, ini mainnya supaya bisa geser ke kanan setbarnya. Sini body open setbar main. Di sini media screen and next dengan ukurannya segini, dan setbarnya di sini function open nav, variabelnya dokumen. Untuk mengambil my setnav style width ukurannya 250, dokumen get element by id main, titik style margin left, geser ke kiri ke ukurannya 250. Function close ini buat nutupnya. Kembali dokumen get element my setnav style width 0, dokumen get element by id main style margin left 0. Jadi ketika kita klik maka ini itu geser ke kanan dikarenakan style width-nya berubah menjadi 250 dan margin left-nya 250. Ketika kita close maka akan menjadi 0, menjadi kembali ke normal. Kita kembali ke tampilan add layout titik klik. Soalnya tadi saya udah download filenya. Soalnya tadi saya sudah download makanya
Di sini laporan buku, kita open. Nah, di sini laporan buku perpustakaan. Di sini ID yang kita masukkan tadi, ID kode buku, nama pengarang, tahun terbit, ISBN, status kondisi dengan ID-nya segini. Nah, kode bukunya ini, nama pengarang, tahun terbit ini. Kita bisa mengacak dari tadi, terus kita download lagi bisa. ISBN-nya juga bisa diacak. Terus ini statusnya antara dipinjam atau belum dipinjam, kondisi bagus atau rusak. Di sini kita kembali ke tampilan awal, tampilan anggota. Di sini ada nav class, navbar expand, LG large, navbar tag, background secondary, margin to sticky top untuk supaya headernya tidak bergerak ke bawah. Di sini ada div class container LG, div class call LG auto. Di sini ID my site nav tadi yang kita ambil, yang kita kirim ke sidebar atau style CSS. Di sini kelasnya. Nah, di sini H2, style color white, margin left 10 px, pilihan menu. Dan di sini aref JavaScript-nya tadi buat menutup close button. Di sini on click-nya tadi close nav. Di sini aref anggota. Menunya anggota tadi di sini. Nah, di sini masuk ke dalam sini. Nah, di sini div main kontennya, span style font size 20 px, cursor point on click open nav, tutup dengan div. Di sini itu dibuat untuk ini. Nah, baris ketiga ini. Dan di sini ada div class container, div flex, justify content center, teks putih, efek bold dengan tulisan perpustakaan Indonesia. Di sini dikarenakan tulisan hitam. Dan di sini div class call LG text n bawahnya terus. Nah, di sini sampai header. Di sini slot itu untuk mengambil memberi ke halaman yang lain supaya tidak menambahkan body HTML header. Cukup di add layout batch.php. Ini di halaman anggota. Coba kita cek di halaman anggota. Di halaman anggota titik batch. Nah, sini tadi. Nah, kita ambil dari add layout, title-nya anggota, div class large ukurannya 9, margin top 2, ML, margin left 4, dot n ditaruh di sebelah paling kanan, NE 3. Di sini ada div class card, yang dimana di sini class card itu di sini. Nah, class card itu terus div class card header. Nah, di sini card headernya ini halaman anggota. Ini ada warna berbeda sendiri. Ditutup dengan div-nya, dibuka dengan card body-nya di ini. Nah, dari ini sampai ini body-nya. Div class ini untuk tambah anggota supaya bisa ke samping kanan.
dan ada tombol buttonnya, dan ketika kita klik button maka akan keluar pop up. Di sini di modalnya kita pop upnya yang pertama ada ada header tambah anggota. Yang kedua ada di sini ada forumnya, forum action yang nanti masuk ke halaman anggota grid. Di sini ada row class call large 3 justify content n, dimana di sini ada anggota. Di sini berbeda stylenya, ukurannya. Sekarang kita menggunakan call large 3. Nah, di sini kita input teks, tipenya teks. Kalau tipe number itu cuma bisa nomor. Kelasnya from control. Name ini diambil dari database kode anggota. Value-nya, nah di sini tadi supaya bisa generate random, maka kita membutuhkan value sama dengan koma atas range 1,100. Jadi antara 1 sampai 100. Di sini ada labelnya, kode anggota, masukkan kode anggota. Di sini ada nama, name kelasnya nama. Di sini ada input, name alamat. Di sini ada jenis kelamin, select, karena kan kita memilih antara jenis kelamin 2 laki-laki atau perempuan, kita tutup selectnya. Ini invalid back, ketika kita tidak mengisi maka akan keluar tulisan pilih jenis kelamin. Di sini status sama seperti jenis kelamin. Di sini denda, name-nya denda. Nah, di sini ditutup dengan modal body di atas tadi, dan ditambahkan div class modal footer. Di sini kita ke halaman anggota titik page, dimana tampilannya ada di sini. Bentar. Nah, tampilannya di sini kita menggunakan add layout. Nah, di sini kita mengambil dari header add layout, dimana kita mengambilnya di sini, di slot sini. Ini berguna untuk diambil datanya dari sini tadi di anggota. Nah, di sini add ke sini, layoutnya ke sini. Fiturnya kita anggota. Di bawahnya ada div class call lg mt magenta 2 ml core float n me3. Di sini div class menggunakan card. Di bawahnya ada div class lagi dengan card header. Dalamnya ada isinya halaman anggota, ditutup dengan div dari card header. Di sini kita buat div lagi dengan nama card body, dan di dalamnya ada div class call deflex justify content n, dan di dalamnya ada button untuk mengambil anggota supaya bisa pop up. Nah, di sini modalnya tadi yang pop up, kita lihat di sini tambah anggota. Nah, di sini modal pop upnya. Nah, di sini kita menggunakan div class modal fit id example model tag index area labeled by example model label area item true, div class model dialog, div class model content, div class model header.
Nah di sini H1 plus model titel FS5 mudi ini tambah anggota tadi di sini. Nah ini tambah anggota. Nah di sini ada model body yang tadi di bawahnya ada isinya itu. Di sini forum. Nah forumnya itu mengacu ke anggota grid dengan metode post. Di dalamnya ada CSRF field. Kalau tidak ada ini nanti error. Di bawahnya ada div class row. Di bawahnya ada div class call lg3 justify content n supaya kode anggotanya ada ukurannya di sini, kode large ukuran 3. Di sini ada value yang tadi supaya dapat untuk generate random dari isian kode anggota tersebut. Di sini ada labelnya dari anggota. Ini for-nya floating input, tutup label. Div class invalid feedback, masukkan kode anggota, ditutup lagi div 3 kali. Ini invalid feedback, forum floating titik call lg 3 justify content, div class call lg 9 justify content. Div class forum floating margin bottom 3 input ini tadi nama, alamat sama, jenis kelamin ini bedanya di select, kita disuruh milih antara laki-laki dan perempuan. Di sini select plus from select area label default select example. Name diambil dari label anggota yang namanya jenis, option pilihan, ditutup select, dibuka invalid tag-nya. Jika kita tidak mengisi ini maka ada tulisan ini, pilih jenis kelamin, ditutup div, tutup lagi 3 kali dari col dan row, dibuka lagi div class row, div class call lg ukurannya 6, div class from floating margin bottom ukurannya 3 berarti sedikit ke bawah. Select lagi ini yang status, dan ini tutupnya seperti di atas. Ini juga sama, benda juga sama, benda yang seperti nama tadi, min benda. Nah di sini div class model footer ini. Nah di sini footernya ada garisnya ini. Nah itu untuk button close sama save change, ditutup dengan forum. Nah di sini ada tabelnya itu tadi ini. Nah di sini tabelnya, terus ini anggota, nama, alamat, jenis sama ini. Terus ini diambil dari database ini, nah ini terus masuk ke stepnya, terus button class ini arefnya ke anggota database tabel anggota ke id-nya dari anggota, terus ke view anggota, edit anggota, hapus. Kita menggunakan icon dari bootstrap tadi. Di sini kita tutup dengan import edge. Nah di sini untuk pagination tabelnya kita buat ini div class float n, ini untuk linknya tadi supaya ada batasan bawahnya, ditutup lagi div 3 kali, ini tidak usah, hapus. Kita save, ini ditutup dengan expect layout. Kemudian ke halaman buku, ke halaman anggota dulu, edit anggota dulu, view anggota dulu. Nah ini sama, cuma bedanya ada di disable, dan bedanya ada di href ini untuk keluar, tombol keluar. Kita coba buka.
Nah kan ini tombol keluarnya, ini datanya tadi tidak bisa diedit soalnya view. Coba kita ke edit anggota, kita tunggu. Nah ini coba ngisi nasabah, ngisi nasabah Surabaya Timur, kita ganti pilih jenis kelamin laki-laki. Kita coba. Nah ngisi nasabah Surabaya Timur laki-laki aktif sama. Buku juga seperti itu. Mana buku titik klik, delete juga sama tadi, tinggal hapus. Nah ini sama seperti file anggota tadi, sama semuanya sama. Nah ini bedanya di sini, di TH ini bedanya itu di sini for each buku soalnya mengambil dari tabel buku. Di sini buttonnya juga beda mengarahnya ini ke buku ID, buku ID, edit buku, hapus. Untuk view buku juga sama, bedanya di disable. Pokoknya bedanya di disable soalnya cuma view, tidak usah diubah. Kemudian ke edit buku juga sama seperti edit anggota, sama. Nah kita ke tampilan laporan. Nah laporan ada dua button ini sama button ini, yang menuju ke generate PDF dan yang menuju ke generate buku PDF. Bedanya ini ke PDF nya anggota, ini ke PDF nya buku. Kita ke web di sini. Nah ini yang pertama itu default, yang kedua itu anggota controller, mengambil dari anggota controller. Sini di anggota controller ini. Nah di sini kita mengambilnya dari sini, sama seperti buku PDF buku controller. Nah di sini ini yang buat laporan tadi, kita laporan generate PDF controller. Nah ini kelasnya di generate PDF, kita tutup semuanya dulu. Anggota kita tutup, buku kita tutup, anggota kita tutup, laporan kita tutup, tutup ini tutup. Nah di sini di PDF controller biasa. Nah tadi mengambilnya di generate PDF. Di yang kedua di generate buku PDF, kelas generate buku PDF. Kita lihat. Nah di sini generate buku PDF, di sini PDF buku controller yang tadi di atas. Nah di sini yang get contact anggota ini. Nah ini yang kita ambil dari anggota ini, kelasnya index, create, edit, ubah, hapus view. Kita lihat.
index grid edit ubah hapus view. Nah sama kan. Terus yang bawahnya, yang ini tampilan awalnya, tampilan ketika kita mengaktifkan Laravel dengan kode PHP Artisan Share, kita muncul ke halaman ini. Di dashboard tadi halamannya cuma tulisan home, yang ini buku controller sama seperti anggota, cuma beta filenya. Di sini buku controller. Nah di sini coba kita lihat buku controller. Ini search, tidak usah search soalnya kita tidak pakai. Index grid edit ubah hapus view, kita lihat index grid edit ubah hapus view. Nah sama kan. Terus kita ke, nah ini laporannya tadi, menuju ke rating view laporan. Nah di sini tadi ditembakkan ke laporan .text.php. Nah, terus kita menjelaskan anggota. Nah ini pertama itu defaultnya sampai ini, sampai